kilo. Tepat pukul 13, waktu pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dalam kitab Qisasul Anbiya diceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam ada 2 orang perempuan meminta keadilan kepada beliau mengenai anak bayi yang diperebutkannya. Karena keduanya saling bersikeras hati, maka Sulaiman memutuskan untuk membelah bayi itu menjadi 2 agar adil. Mendengar putusan Nabi, seorang perempuan di antaranya menyetujui putusan tersebut. Tetapi perempuan yang satunya terkejut dan sangat sayang terhadap bayi itu dan meminta kepada Nabi untuk membatalkan keputusannya. Nabi Sulaiman kemudian membatalkan keputusannya dan menyerahkan bayi itu kepada sang ibu yang mengungkapkan rasa sayangnya. Karena tak mungkin seorang ibu asli tega menelantarkan anaknya sendiri. Ternyata adil itu tidak harus sama rata, melainkan memberi sesuatu pada haknya. Penyair Maulawi berkata, keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau engkau menyiramkan air kepada pohon-pohon. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Pati. Saluran informasi warga Pati. Hai sahabat Bawaslu, Bawaslu telah melakukan pengawasan, penataan dapil, dan alokasi kursi pemilu 2024. Dari hasil pengawasan, bahwa jumlah dapil dan alokasi kursi masih tetap seperti pemilu 2019. Dapil 1 meliputi Kecamatan Pati, Margorejo, Gembong, dan Telogowungu dengan jumlah kursi 10. Dapil 2 meliputi Kecamatan Margoyoso, Tayu, Dukuseti, Gunung Mungkal, dan Celuak dengan jumlah kursi 11. Dapil 3 meliputi Kecamatan Wederi Jaksa, Trangkil, Juwana, dan Batangan dengan jumlah kursi 10. Dapil 4 meliputi Kecamatan Winong, Pucak Wangi, Jaken, dan Jakenan dengan jumlah kursi 8. Dapil 5 meliputi Kecamatan Gabus, Tambak Romo, Kayen, dan Sukolilo dengan jumlah kursi 11. Total jumlah kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Pati adalah 50 kursi. Ayo, awasi tahapan berikutnya bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Saat ini kita berada di acara dialog interaktif dengan tema Kawal Hak Pilih pada Pemilu 2024. Di mana pada kesempatan siang hari ini saya bersama narasumber Koordinator Divisi Pencegahan Parmas atau Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Humas Bawaslu Kabupaten Pati, Ayu Dwi Lestari Eskom MM. Selamat siang Bu Ayu, gimana kabar? Selamat siang Pak Agus, Alhamdulillah kabarnya baik. Masih sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat selalu. Masih tetap puasa Ibu ya? Masih. Walaupun puasa masih tetap semangat untuk dalam pengawasan Ibu ya? Selalu semangat, jangan kasih kendor lah untuk mengawasi proses pemilu ini. Begitu ya? Iya. Sampai sekarang ini Ibu ya? Alhamdulillah. Baik. Di siang hari ini Bu, untuk tema yang kita akan obrolkan atau kita dialogkan bersama pendengar Mitra Paspati dimanapun berada adalah kawal hak pilih pada pemilu 2024. Tapi sebelumnya Ibu, masyarakat yang juga perlu tahu ini, sebetulnya pemerintah membentuk Bawaslu ini untuk apa gitu kan? Kemudian tugas-tugasnya, fungsinya seperti apa? Ini Bu Ayu barangkali bisa memberikan penjelasan lebih dulu tentang Bawaslu ini. Monggo silakan Ibu.
Tapi sebelum menjawab pertanyaan Iya. Pak Agus, izinkan saya menyapa itu ya Mitra Pendengar, Pas ya, dan betul. sahabat Bawaslu. Iya. Jadi untuk Mitra Pas FM dan sahabat Bawaslu dimanapun berada, saya ucapkan selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, begitu Pak. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Agus, apa sih yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan dari Bawaslu itu? Tugas dari Bawaslu adalah melakukan pencegahan ya. Pencegahan adanya potensi pelanggaran. Kemudian tugas yang kedua adalah melakukan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan non tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian kita juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan adanya sengketa proses pemilu, Pak. Begitu, Pak. Tapi sampai saat ini Bu, untuk pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu sejauh ini seperti apa Ibu Ayu? Ya, jadi pencegahan yang sudah kita lakukan begitu ya. Berupa sosialisasi kepada masyarakat, edukasi, kemudian pencegahan yang dilakukan adalah cegah aksi lapangan seperti itu, Pak. Apa itu Bu, aksi lapangan itu? Cegah aksi lapangan itu ketika kita melakukan pengawasan secara langsung, pengawasan melekat kepada objek pengawasan kita langsung, ketika di situ ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu langsung kita cegah. Langsung dicegah sih? Iya, kita langsung berikan saran perbaikan secara langsung, begitu. Itu bagian dari pencegahan. Iya, objeknya apa ini Bu yang dilakukan Bu terhadap pencegahan itu Bu? Objeknya? Ya, misalkan saya mencontohkan pada tahapan ini ya Pak ya. Ini kan tahapan penyusunan daftar pemilih. Iya. Pada kemarin pada proses pencoklitan kita melakukan pencegahan, misalkan ya ditemukan adanya pantarleh ya. Pantarleh yang melakukan pencoklitan adalah tidak sesuai dengan salinan SK. Atau dengan kata lain joki kayak gitulah. Kita langsung melakukan saran perbaikan. Tidak boleh seperti itu. Yang melakukan pencoklitan harus orang yang tertuang di dalam SK, begitu Pak. Tapi ada Ibu ya, joki coklit itu? Ada beberapa, cuma langsung diketahui oleh jajaran kami yang ada di tingkat desa, langsung diberikan saran perbaikan dan alhamdulillah langsung ditindaklanjuti oleh rekan Pantarleh dan PPS. Nggak ada sanksi apa gitu? Coklit ulang. Coklit ulang Bu ya? Coklit ulang. Wah, asing juga tuh. Padahal coklit bukan main rupinya itu Bu Ayu. Iya. Iya Bu, selama pencoklitan yang baru saja selesai, yang dilakukan oleh teman-teman Pantarleh di tingkat desa ini Bu, selama ini apakah temuan-temuan itu sangat-sangat riskan untuk ditindak atau dicegah ini Bu? Iya, jadi misalkan begini, fokus pengawasan kita terhadap tahapan ini adalah memastikan memastikan pemilih yang memenuhi syarat itu terdaftar dalam daftar pemilih. Tidak boleh ada orang yang memenuhi syarat itu tercecer, Pak. Kemudian juga memastikan orang-orang yang tidak memenuhi syarat menurut undang-undang itu tidak boleh terdaftar dalam daftar pemilih. Jadi memang menurut kami itu sangat riskan. Kita harus melakukan pencegahan dan pengawasan betul ya terhadap tahapan ini, Pak. Dan kemarin juga saya melihat beberapa foto Bu Ayu di beberapa tempat juga berupaya untuk melakukan pencegahan akan terjadinya sedikit penyelewengan begitu ya, atau sedikit melenceng dari aturan di berbagai tempat. Itu kebanyakan yang dilakukan itu seperti apa Bu yang Ibu Ayu temukan di lapangan itu? Ya, jadi aktivitas patroli kawal hak pilih itu ya Pak ya. Ya memang benar Pak, kita melakukan patroli kawal hak pilih itu juga bagian dari pencegahannya. Memastikan bahwa orang-orang yang rentan terabaikan hak pilihnya itu tercover dalam daftar pemilih. Kemudian juga memastikan bahwa orang-orang yang rentan hak pilihnya itu disalahgunakan pada saat hari H nanti itu juga kita awasi. Misalkan pemilih disabilitas. Pemilih disabilitas itu kan harus ditulis ya di dalam misalkan di stiker. Di dalam kolom disabilitas itu harus tercatat dia termasuk
pemilih yang kategori difabel atau tidak. Jadi pada saat kemarin kami melakukan patroli kawal hak pilih, kami masih menemukan adanya pemilih disabilitas tapi tidak tercatat di dalam kolom disabilitas di dalam stiker tersebut. Begitu, Pak. Iya. Bu, kalau kita ngobrol tentang disabilitas, Ibu, ini kan ada yang mereka bisa mencoblos atau tidak bisa mencoblos. Nah, ini kriteria-kriteria seperti apa ini, Bu? Barangkali yang ditemukan Bu Ayu di lapangan bagi mereka disabilitas yang bisa nyoblos dan yang tidak bisa nyoblos atau memiliki hak pilih dan tidak memiliki hak pilih ini, Bu. Jadi untuk disabilitas ya, selama dia masuk kategori pemilih yang memenuhi syarat, dia tetap memiliki hak pilih. Jadi memang ini sedikit berbeda dengan pemilu 2019. Kalau pemilu 2019 itu kan di dalam daftar pemilih ya, di kolom disabilitas itu hanya tertuang iya dia termasuk kategori pemilih difabel atau tidak. Tetapi untuk pemilu 2024 nanti itu ada ragam disabilitasnya, Pak. Jadi tercatat itu ada 6 ragam disabilitas. Jadi ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik bicara, disabilitas sensorik rungu, dan disabilitas sensorik netra. Jadi ini kalau kita sudah mengidentifikasi adanya pemilih yang menyandang disabilitas tersebut, treatmentnya itu berbeda, Pak. Jadi untuk yang pemilih yang stroke, mohon maaf lumpuh ya. Kalau stroke dulu kan tidak masuk kategori disabilitas. Untuk pemilu 2024 nanti stroke itu masuk kategori disabilitas fisik. Jadi nanti treatmentnya berbeda. Kalau stroke yang lumpuh benar-benar tidak bisa bergerak ya, itu kan otomatis dia tidak bisa hadir ke TPS untuk mencoblos kan begitu. Jadi treatmentnya untuk pemilu 2024 nanti kita mendorong memastikan ya masih pemilih yang stroke tadi itu masih bisa menggunakan hak pilih dengan cara petugas KPPS nanti mobile datang ke rumah tempat pemilih disabilitas tersebut. Ngoten, Pak. Gitu. Oke. Ibu, ini kan jumlah pemilih di Kabupaten Pati kan banyak ini, Bu ya. Iya. Sampai berjutaan, ya kan, Bu iya, ya? 1 juta lebih ya. Nah, ini kan kalau kita mengawasi untuk yang 1 juta pemilih ataupun warga masyarakat Pati yang memiliki hak pilih ini kan juga kalau Bawaslu sendiri kan rumit ini, Bu, 1 juta. Ini berapa hari kalau dilakukan sendiri ini? Nah, ini Bawaslu dalam melakukan pengawasan pencoklitan yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih, bagaimana ini, Bu? Iya, memang kita sangat kesulitan sekali ya untuk mengoptimalkan pengawasan itu ya, kita menggunakan beberapa metode pengawasan ya. Karena yang menjadi objek pengawasan kita adalah 1.043.157 pemilih ya. Sedangkan petugas Pantarlih itu ya ada 4.401. Pengawas ad hoc kita hanya ada 406. Itu yang ada di tingkat desa. Satu desa satu pengawas. Yang untuk Pantarlih 1 TPS adalah 1 petugas Pantarlih. Jadi itu kan proporsionalitas beban kerja itu kan tidak berimbang ya, Pak. Sehingga kita dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih ini memang sedikit kesulitan. Apalagi, Pak, kita itu tidak punya data ya, tidak pegang data seperti pemilu 2019. Kalau pemilu 2019 kemarin ya, kita itu kan pegang DP4. Jadi strategi pengawasan kita adalah analisis data kemudian cek fakta. Tetapi untuk pemilu 2024 kita tidak pegang data sama sekali ya. Kita tidak pegang data sehingga strateginya adalah cek fakta baru kita analisis. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah dengan metode waskat. Apa itu? Pengawasan melekat. Ya. Maksudnya? Pengawasan melekat adalah kita mendampingi Pantarlih semampu kita ya, sesuai dengan jumlah SDM kita, jajaran kita yang ada di bawah. Misalkan saya memberikan contoh ya, di desa Sukolilo itu kan terdapat 40 TPS. Itu adalah desa satu desa itu, Bu? Satu desa terdapat 40 TPS terbanyak se-Kabupaten Pati gitu. Berarti kan objek pengawasan ada 40 Pantarlih. Betul, ya. 40 Pantarlih, sedangkan kita yang melakukan pengawasan hanya 1. Nah, dalam waktu sepekan ya,
metode yang kita lakukan adalah melakukan pengawasan melekat. Artinya kan tidak mungkin kita melakukan pengawasan melekat ke 40 pantarlih. Nah, kita sampling saja semampu kita. Hari pertama kita melakukan pengawasan melekat di TPS 1 katakanlah. Hari kedua kita melakukan pengawasan melekat di TPS 2. Begitu seterusnya sampai dengan hari ke-7. Itu metode pengawasan melekat. Kemudian untuk metode selanjutnya adalah metode uji petik. Jadi tanggal berapa itu? Tanggal 20 ya, tanggal 20 Februari sampai dengan Maret kita melakukan uji petik dengan cara 10 KK setiap harinya yang tersebar di seluruh TPS di desa kelurahan tersebut. Pak. Oke. Tapi dari pengawasan yang dilakukan oleh pengawas desa dan kelurahan Ibu ya, PKD Ibu ya, seperti apa Bu? Kita juga ingin tahu ini teman-teman PKD dalam pengawasannya terhadap pantarlih sendiri Bu itu seperti apa Bu? Hasil mungkin bisa evaluasi dari Bawaslu terhadap PKD. Iya, sebenarnya PKD itu kalau tidak kita awasi secara melekat begitu ya, kinerja mereka itu agak sedikit santai begitu karena tidak ada yang ngawasi ini kan gitu. Jadi positifnya kita melakukan pengawasan melekat adalah mereka melakukan pekerjaan mereka, tugas mereka itu sesuai dengan tata cara prosedur begitu Pak. Baik, Mitra Paspati, Anda yang berada di rumah bisa ikut berdialog langsung dengan mengirim WA ataupun SMS di nomor 085 2277 999 101 dan Anda juga bisa telepon melalui 0295 385 877. Dan bagi Anda yang berinteraksi langsung melalui telepon dan juga WA, nanti akan ada hadiah dari Bawaslu Kabupaten Pati. Betul sekali. Menarik Bu ya hadiahnya Bu ya. Iya. Sudah sederhana tapi disiapkan. Sudah disiapkan. Oke. Sederhana tapi fungsinya maksimal Bu ya. Okay. Dan kalau tidak ada hadiah ini ya akan bisa apa-apa ini. Kira-kira begitu Pak. Iya. Bu, kalau apa namanya model-model kawal hak pilih itu ada berapa model sih Bu? Sebenarnya kita ada dua ya. Yang pertama kita ada posko kawal hak pilih ya. Posko itu sifatnya adalah masyarakat yang aktif melaporkan ke kita. Kalau yang kedua adalah patroli kawal hak pilih. Sejauh ini di posko kami belum untuk tahapan ini ya. Untuk tahapan penyusunan daftar pemilih itu belum ada yang mengadu satupun Pak. Itu artinya kan masyarakat itu masih abai terhadap proses ini. Padahal daftar pemilih ini kan menjadi basis data ya, menjadi basis data untuk penentuan berapa jumlah logistik dan berapa jumlah suara nanti, penentuan suara nanti begitu Pak. Kan ini masyarakat biasanya beranggapan gini Bu, alah kita nggak milih juga nggak apa-apa gitu kan, biasanya seperti itu. Sehingga mereka mau didaftar maupun tidak itu mereka biasanya ya terserah dah gitu aja. Ini sebetulnya perlu gak sih Bu, satu suara itu sangat berarti apa enggak sih Bu? Sangat berarti sekali. Sebenarnya begini sih Pak, masyarakat AB ya, masyarakat AB di awal ini kalau boleh saya menggambarkan situasi daftar pemilih itu begini. Daftar pemilih itu senyap di awal, riuh di akhir. Artinya di awal proses ini penyusunan daftar pemilih, masyarakat itu kan kesannya kan AB sekali, tidak peduli kono arep terdaftar yo elah, ora yo elah kan begitu. Tetapi begitu anggota KPPS nanti ya menyampaikan formulir C6 atau masyarakat lebih mengenalnya itu undangan begitu ya. Mereka tidak mendapatkan undangan itu ya, formulir C6 surat pemberitahuan itu, mereka baru berteriak. Ya, partai politik pun tidak menjaga konstituennya di awal kan. Mereka baru riuh dan bingung begitu. Kenapa ini konstituen saya tidak terdaftar dalam daftar pemilih begitu. Makanya kita mendorong kepada masyarakat untuk terlibat aktif, berperan aktif dalam mengawal hak pilih ini mulai dari proses awal sampai dengan akhir nanti. Semua tahapan pemilu diikuti Bu ya? Iya, harus diikuti. Ya, yang paling apa namanya? Menurut Ibu kemarin yang paling sangat rawan sekali terjadinya pelanggaran itu apa sih Bu? Untuk tahapan ini atau tahapan ini Bu, tahapan ini ya.
Yang paling rawan adalah pemilih yang sudah meninggal dunia, masih terdaftar di dalam daftar pemilih, itu berpotensi digunakan hak pilihnya oleh orang lain. Jadi itu kan sangat potensi sekali ya Pak, orangnya kan sudah meninggal kan begitu, kemudian itu masih tercatat di dalam daftar pemilih, ada orang nakal menggunakan hak pilih itu untuk digunakan hak suaranya. Itu yang paling rawan Ibu ya? Paling rawan itu. Paling rawan, oke. Ibu, kalau selama ini di Pati sendiri, Ibu sudah 2 kali ini Bu ya untuk pemilu Bu ya? Atau baru 1 kali? Untuk pemilu sudah 2 kali, 2 kali ini. Pemilu 2019 sama pemilu 2024. Yang akan datang ini Bu ya? Iya. Kalau mengikuti perjalanan pemilu sebelumnya Bu, dalam hal ini terkait dengan tahapan pendaftaran pemilih gitu Bu ya, dalam arti coklit. 2019 dengan 2024 ini seperti apa Bu untuk perbandingan coklitnya ini kalau menurut pengamatan Bu Ayu? Secara substansi itu kan masih sama ya. Secara substansi itu masih sama. Saya rasa tidak ada perbedaan yang signifikan Pak. Cuma begini, ada pengembangan khusus ya. Kalau dulu tidak ada TPS di lokasi khusus ya. Untuk pemilu 2024 nanti ada TPS khusus. Ada TPS khusus. Dan di Kabupaten Pati kemarin KPU telah mengadakan rapat koordinasi terkait dengan pelayanan TPS khusus itu. Yang mengajukan permohonan TPS khusus itu hanya 1 Pak, yaitu di Lapas Pati itu. Untuk pondok pesantren, kemudian panti sosial dan lain sebagainya itu tidak ada yang mengajukan. Jadi kita memang untuk daftar pemilih ini sedikit berbeda ya Pak ya. Kalau dulu kan pondok pesantren tidak bisa mengajukan TPS khusus. Iya. Ya, untuk pemilu 2024 ini sebenarnya bisa, tetapi ada konsekuensinya begitu. Yang menanggung dari pondok pesantren sendiri begitu ya? Iya, dari sisi SDM, fasilitas dan segala macam itu ya dari pondok pesantren. Makanya sehingga pondok pesantren itu kan enggan mengajukan untuk didirikan TPS khusus. Ya, tapi banyak juga warga yang pindah Ibu ya ini ya Bu ya? Dalam artian pindah milihnya bukan pindah. Iya. Makanya kalau santrinya itu tidak di situ pondok pesantren tidak mendirikan TPS khusus ya. Konsekuensinya adalah pengasuhnya itu harus memberikan ruang kepada santri untuk melakukan pindah memilih apabila pada saat hari H santri tidak diizinkan pulang. Itu yang paling riskan di situ Ibu ya. Dan juga mereka khawatir ada mobilisasi pemilih. Sebenarnya mereka tidak mengajukan, salah satunya adalah khawatir disorot oleh masyarakat adanya mobilisasi pemilih itu tadi Ibu ya. Oke. Ibu, kita istirahat dulu sebentar Bu untuk mendengarkan iklan-iklan yang melewat dulu. Nanti setelah iklan ini lewat kita bisa dialog lagi. Siap. Oke. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Apa yang akan Anda lakukan setiap jam 1 siang? Sekarang saatnya Anda akan tetap suweger sumringah bersama Puder 38. Di Zona Qosidah, Puder 38. Iya. Simak tembang-tembang penggugah kolbu Zona Qosidah bersama Puder 38 jam 1 siang setiap hari kecuali Minggu, hanya dari 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Puder 38 pancen ho. Sak celegukan kroso kasihate. Puder 38 sanggup ngusadani sak warnaning sakit kepala, pegel linu, letih lesu, sakit pinggang lan sakit gigi. Yen sampean mumet, ngelu, gusi bengkak lan boyok pegel sarta letih lesu, langsung wae diombeni Puder 38. Puder 38 sak celegukan kroso kasihate. Don, berkas-berkasmu udah siap? Udah dong. Mau kemana sih? Daftar ke SMK Bani Muslim Pati. Pendaftaran kapan? Gelombang 1, Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang 2, Maret sampai April 2023. Gelombang 3, Mei sampai Juni 2023. Gelombang terakhir, Juli 2023. Wah, kompetensi keahliannya apa aja? Teknik kendaraan ringan,
teknik elektronika, teknik sepeda motor, multimedia, perbankan syariah, farmasi industri. Keren. Ayo daftar sekarang, gratis seragam OSIS. Tanggung jawab Bani Muslim, untuk pendidikan ada banyak program loh. Bani Muslim memberi lebih, program platinum, gratis uang gedung, SPP, MOPDB, gratis seragam, sepatu, beasiswa, biaya hidup dan beasiswa perguruan tinggi. Ada juga program Gold dan Silver. Sekolah di SMK Bani Muslim siap jadi juara. Caranya gimana? Cukup WA ke nomor 0812 3328 2087 atau datang langsung ke SMK Bani Muslim, Jalan Terminal Seleko nomor 2 Pati, buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tanggal merah dan libur nasional tetap buka. SMK Bani Muslim, pilihanku tak ada yang lain. Dulu setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit, mengganggu sekali. Pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu, waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Jika sahabat Bawaslu belum terdaftar sebagai pemilih, laporkan kepada pengawas pemilu desa, kecamatan, atau laporkan ke Posko Kawal Hak Pilih melalui nomor 081 252 187 060 atau melalui akun IG @bawaslu_pati. Ayo, kawal hak pilih untuk pemilu berkualitas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Jika sahabat Bawaslu belum terdaftar sebagai pemilih, laporkan kepada pengawas pemilu desa, kecamatan, atau laporkan ke Posko Kawal Hak Pilih melalui nomor 081 252 187 060 atau melalui akun IG @bawaslu_pati. Ayo, kawal hak pilih untuk pemilu berkualitas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Baik, Mitra Paspati, kita lanjutkan kembali dialog interaktif kita di kesempatan siang hari ini. Kawal hak pilih pada pemilu 2024 dengan narasumber Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pati, Ayu Dwi Lestari MM. Dan Mitra Paspati, Anda bisa berbagi dan bisa ikut langsung berdialog melalui kirim pesan WA maupun SMS di 085 2277 999101 atau telepon di 0295 385 877. Dan bagi penanda yang terbaik nanti akan ada hadiah dari Bawaslu, ada 3 dia kalau nggak salah nanti yang sudah dijanjikan ya. Baik, kita lanjutkan kembali Mitra Paspati dialog kita di siang hari ini. Ibu, kalau dari hasil coklit yang kemarin sudah berlangsung dan sudah dalam pengawasan Bawaslu, ini tentu ada yang tidak memenuhi syarat atau TMS, ada juga yang memenuhi syarat atau MS. Nah, biasanya banyak kelalaian dari beberapa pihak
tentu saja ini akan menjadi perhatian yang serius ketika nanti benar-benar akan digunakan sebagai acuan untuk undangan ketika untuk memilih nantinya. Bu, kalau menurut Ibu itu data pemilih yang dalam beberapa waktu ini ada yang meninggal, kemudian pindah alamat, salah penempatan TPS, ini kan mesti harus di-fix-kan begitu ya, divalidkan dulu. Nah ini sebetulnya secara de jure ataupun secara de facto seperti apa ini, Bu? Iya, jadi basis data mereka KPU melakukan penyusunan daftar pemilih ini adalah basisnya de jure ya, bukan de facto. Oke, misalkan ada pemilih yang meninggal dunia, secara faktual dia itu meninggal dunia, tetapi oleh keluarganya itu tidak memiliki surat keterangan kematian ataupun akta kematian, oleh Pantarlih itu tidak bisa serta-merta mencoret. Begitu. Sehingga kami mendorong kepada KPU agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menerbitkan surat keterangan kematian secara kolektif. Jadi kalau satu-satu itu kan kasihan ya Pak, banyak pemilih yang meninggal dan secara rata-rata masyarakat itu tidak ada yang mau mengurus surat kematian kalau tidak ada pentingnya kan begitu. Betul. Jadi karena situasi seperti ini maka kami mendorong ke KPU untuk berkoordinasi dengan Pemdes agar menerbitkan surat keterangan kematian secara kolektif sehingga secara administrasi itu kan terpenuhi, bisa mencoret orang tersebut ya, pemilih yang sudah meninggal dunia dari daftar pemilih. Tapi tidak serta-merta Pantarlih ataupun BPS ataupun PPK itu nggak bisa mencoret langsung Bu ya, walaupun faktanya menandai, kemudian ketika kelengkapan surat itu sudah dipenuhi barulah dicoret TMS. Tapi sebelum ada surat keterangan itu belum bisa Bu ya? Tidak bisa Ibu ya? Termasuk pelanggaran kalau memang dicoret itu Bu ya? Iya, pelanggaran administrasi. Bu, kalau namanya masyarakat itu biasanya ketika anggota keluarganya meninggal itu mereka nggak mau tahu. Dan sebetulnya ketika meninggal harusnya kan kita harus mendapatkan akta kematian dari dinas kependudukan atau mungkin dari keterangan dari desa. Betul. Nah ini sebetulnya masyarakat kan banyak yang disulitkan Bu untuk mendapatkan seperti itu, atau mungkin masyarakat sendiri yang abai ini Bu? Mungkin masyarakat sendiri yang abai. Saya rasa itu kalau dari pihak pemerintah desa itu ketika ada keluarga yang mengajukan permohonan surat keterangan kematian pasti dikasih Bu ya? Pasti. Ya. Nah kalau menurut kalau kasus seperti itu Bu yang kita baru saja obrolkan, sebetulnya bisa nggak ketika ada masyarakat yang meninggal di desa tersebut kemudian desa hanya menerbitkan, itu bisa apa tidak Bu ya? Menerbitkan apa? Surat surat keterangan kematian yang bersangkutan. Jadi di dalam di dalam PKPU 7 itu kan dokumen yang menjadi dokumen dukung untuk men-TMS-kan pemilih meninggal itu surat keterangan kematian ataupun akta. Jadi kan tidak harus ke Disdukcapil ya. Kalau akta itu kan yang menerbitkan Disdukcapil. Jadi kalau surat keterangan kematian cukuplah dari desa. Dan itu inisiatif dari desa nggak apa-apa Ibu ya? Tanpa sepengetahuan tanpa sepengetahuan keluarga nggak apa-apa Ibu? Nggak apa-apa ya? Tetap sepengetahuan keluarga. Ya izin lah begitu ya Pak? Iya, biasanya kalau ada orang meninggal itu kan biasanya juga Pak Modinnya juga tahu gitu ya? Jadi desa itu kan punya register ya, petugas register desa. Di situ kan mereka sudah memiliki datanya ya, pemilih yang meninggal itu seperti itu. Jadi tinggal menerbitkan saja surat keterangan kematian. Kalau termasuk ini Bu, penempatan TPS ataupun pindah alamat itu? Ya, jadi misalkan begini ya Pak ya, saya mencontohkan pindah domisili atau pindah alamat. Misalkan Pak Agus, Mas Mujib, saya mencontohkan Mas Mujib. Misalkan Mas Mujib ini menikah dengan orang Demak, ya kan? Sudah menikah dengan orang Demak. Secara administrasi dia belum pindah dari Juwana, kan begitu? Ya. Pantarlih ini tidak bisa serta-merta mendata Mas Mujib di Demak meskipun Mas Mujib berdomisili di Demak. Pantarlih tetap mendata Mas Mujib di Juwana selama Mas Mujib belum mengurusi surat pindah ke Demak, begitu Pak. Jadi selama belum pindah, belum ada keterangan itu belum pindah. Belum bisa mengeksekusi si Pantarlih. Tetap dibiarkan saja di Juwana. Sehingga itu butuh kesadaran dari Mas Mujib untuk melakukan surat pindah sehingga dia bisa menggunakan hak pilihnya di Demak. Oke, begitu Ibu ya. Iya. Dan baik Ibu, ini ada sudah yang kirim pesan singkat melalui WA.
dari Nugi, alamatnya di Desa Wuwur, Kecamatan Gabus. Pertanyaannya, bagaimana upaya untuk menangkal, upaya membangun distrust yang banyak dijumpai di media sosial terhadap pemerintah dan agenda-agenda, termasuk di dalamnya adalah pemilu, yang di dalamnya hal ini berpotensi menimbulkan banyaknya golongan putih atau golput. Iya, jadi sebenarnya ini harus sinergitas dari berbagai pihak ya Pak ya, tidak hanya dari kita. Oke, secara kelembagaan ya, secara kelembagaan itu memang tanggung jawab dari pengawasan pemilu itu memang dari Bawaslu. Tetapi secara substansi ya, yang menjadi tanggung jawab pengawasan pemilu itu ya seluruh masyarakat. Jadi mari kita lah bersama-sama ya, masyarakat bersama-sama dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan pemilu, melakukan pengawasan proses penyelenggaraan pemilu mulai dari awal sampai dengan akhir. Ketika masyarakat sudah merasa tidak percaya dengan Bawaslu, ya kita akan berusaha untuk membangun kepercayaan itu dengan cara menggandeng masyarakat untuk mengawal proses ini mulai dari awal sampai akhir dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat ya, menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran pemilu. Tapi sejauh ini kan laporan dari masyarakat itu belum bisa kita tindak lanjuti, masih Pak. Minim Bu ya. Iya. Minim dan belum bisa ditindaklanjuti. Minim laporan dari masyarakat dan belum bisa ditindaklanjuti. Karena apa? Karena laporan dari masyarakat itu, mohon maaf, laporannya masih kurang berkualitas. Karena kita bisa menindaklanjuti laporan tersebut harus memenuhi syarat formil dan material. Oke. Ibu, kita lanjutkan nanti dulu Bu. Ini ada yang telepon. Baik, langsung saja. Oh, nggak jadi ya? Nggak jadi. Oke. Bu, tadi kalau untuk syarat formil dan material Ibu ya, itu sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan Bawaslu seperti apa Bu dari masyarakat ini Bu? Jadi harus ada pelapornya, harus ada terlapornya, ya kan? Harus ada saksinya, harus ada buktinya, seperti itu. Sejauh ini kan masyarakat hanya sekedar bercerita saja, tidak tahu siapa yang terlapornya, kayak gitu loh. Kadang-kadang ada terlapornya, tetapi tidak dilampiri dengan bukti, kayak gitu Pak. Jadi kita kan susah, tetapi saat ini masyarakat bisa memberikan informasi awal sehingga kita bisa melakukan penelusuran lebih lanjut. Oke, siap. Demikian Mbak atau Mas ini dari Nugi di Desa Wuwur, Kecamatan Gabus. Kemudian dari Bria di Pati ini juga bertanya bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu untuk menjaring pemilih pemula agar tidak bingung, katanya Bu. Tidak bingung dalam hal apa ini? Nah itu. Jadi memang ya kita memiliki program Bawaslu Goes to School. Itu memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Bagaimana caranya mereka menggunakan hak pilihnya dengan tepat. Kemudian bagaimana caranya kita menggandeng pemilih-pemila untuk melakukan pengawasan partisipatif. Kita juga ada program Pak Saka Adiasta ya, yang dengan pramuka itu ya? Iya, ada program Saka Adiasta itu. Gitu. Ini kemudian ada yang bertanya juga dari Yaya di Gembong Ibu. Halo Ibu narasumber, di manakah posko terdekat jika ingin melapor atau untuk mengetahui data pemilih di desa kami? Saya dan suami KTP luar kota, tapi kami kerja di Pati. Itu nanti kami saat pencoblosan di mana ya Bu ya? Oke, jadi Mbak Yaya ya, Mbak Yaya itu bisa ngecek dirinya terdaftar di mana melalui cek DPT online. Ya. Ketika Mbak Yaya nanti mendapati ya masih terdaftar di tempat asalnya dan berkeinginan untuk menggunakan hak pilihnya di Pati, Mbak Yaya itu bisa mengurusi pindah memilih nanti. Selama itu tadi ya Pak ya, selama dia tidak melakukan pindah penduduk ya tidak bisa menggunakan istilahnya hak pilihnya di sini dengan 5 suara. Ya, dia bisa pindah memilih sesuai dengan wilayahnya. Misalkan kalau dia masih di Kabupaten Pati ya, ya misalnya di wilayah Kabupaten Pati dia bisa menggunakan hak pilih berapa suara, 4 suara atau berapa kayak gitulah, sesuai dengan dapil masing-masing. Iya, baik. Kemudian iya Pak, saya ingin menjawab yang posko tadi. Belum. Jika posko. dia belum terdaftar gitu kan, bisakah mengadukan kemana? Ke posko kawal hak pilih itu bisa melapor ke PKD. PKD itu kan di desa. Ya, atau mungkin bisa datang ke
pengawas pemilu kecamatan yang kantor sekretariatnya ada di kecamatan, atau mungkin bisa WA center ke WA centernya Bawaslu Pati melalui 081 252 187 060. Bisa juga DM di IG-nya Bawaslu Pati, Bawaslu_Pati. Oke, itu ya. Jadi buat mitra Pati yang ingin datang ataupun menghubungi posko, tadi sudah disebutkan nomornya dan juga IG-nya, Instagram maksudnya Ibu ya. Kemudian dari Ibu Ida ini Bu, tadi yang pertama pencoblosan dari luar kota, kemudian yang kedua anak kami ini mondok di luar kota. Saat pendataan nanti seperti apa, dan jika dia mencoblos nanti seperti apa, karena sepertinya kalau mondok dia tidak pulang ini Bu katanya. Kalau mondok dia tidak pulang ya, sebenarnya itu kan ada impres ya, instruksi presiden untuk meliburkan pada saat hari H itu ya, hari pemungutan. Kalau memang terpaksa tidak bisa pulang, jadi anaknya Bu Ida itu bisa menggunakan hak pilihnya dengan pindah memilih. Pindah memilih nanti diurus bisa sebelum hari H Pak. Jadi 2 minggu atau 3 minggu sebelum hari H itu mengajukan pindah memilih. Jadi nanti masuk kategori pemilih DPTB, daftar pemilih tambahan. Oke, gitu Ibu ya. Iya. Kemudian dari Soleh di Wadari Jaksa Ibu, Bu Ayu, semoga sehat selalu. Biasanya masalah yang muncul seperti di TV, orangnya sudah meninggal, tapi masih punya hak pilih. Apakah kalau kita kalau kita laporan data kita dijamin aman apa tidak Bu? Nah itu. Pasti, apalagi sekarang kan ada Undang-Undang 27 tahun 2022 ya terkait dengan data perlindungan pribadi. Pasti kalau jenengan laporan, data panjenengan akan kita save dengan baik. Kita jaga dengan baik Pak. Oke. Baik Mitra Pati, buat Anda yang ingin bergabung silakan. Kami tunggu lagi di SMS atau WA di 085 227 7999 101 begitu ya. Atau Anda bisa telepon di 0295 385 877. Baik Ibu, kalau tadi kita terkait dengan yang mondok kalau nggak salah Bu. Ini kan mondok ini biasanya kan banyak orangnya. Kemudian saat ini ada persyaratan yang mengharuskan memang dari pondok yang harus mengadakan TPS maupun petugas-petugasnya. Kalau dorongan dari Bu Ayu terkait dengan pondok ini yang mobilitasnya orang kan banyak sekali ini, pengawasannya nanti ini kan juga bisa Bu, dari pondok nanti istilahnya mobilitas ke santri-santrinya ke daerah tertentu ini Bu, dan ini pasti akan tetap terjadi ini Bu. Nih pengawasannya di pondok-pondok nanti gimana Bu? Jadi untuk pendirian TPS di lokasi khusus ya, itu kan kemarin sudah selesai Pak. Oh, sudah jadi ada lebih. Iya. Jadi ada 15 pondok pesantren kemarin yang diundang oleh KPU dan kesemuanya itu tidak ada yang tidak membuka Ibu ya? Tidak ada yang mengajukan permohonan pendirian TPS khusus, sehingga langkah mereka yang dilakukan adalah dengan cara memberikan ruang terhadap santri untuk melakukan pindah memilih. Jadi nanti santri itu bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dari pondok pesantren tersebut. Gitu ya Bu ya? Iya. Tapi kan gini Bu, pada saat hari pemilihan itu 4 Februari tahun 2024 itu kan hari yang diliburkan. Sebetulnya kan mereka juga harus diliburkan. Apakah dari pondok-pondok kemarin itu dari hasil rapat juga meliburkan mereka Bu, anak sekolah itu Bu? Berdasarkan hasil rapat koordinasi kemarin sih menyampaikan bahwa pada hari H nanti mereka akan meliburkan, mengizinkan santrinya pulang begitu Pak. Jadi memang tetap diliburkan. kita kawal nanti. Gitu Bu. Kita kawal, kita akan melakukan koordinasi intens dengan pengasuh pondok pesantren tersebut. Oke. Ibu, kita break lagi Ibu ya. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita dan saya sambil catat-catat yang yang sudah bertanya tadi, baik melalui sebetulnya ada yang mau telepon tadi, tapi mereka mengurungkan. Oh, ada telepon. Oke, kita angkat dulu. Selamat siang, assalamualaikum. Waduh, dia gagal lagi. Oke, kita tunggu. Buat yang ingin bergabung, saya tunggu di 0295 385 877. Barangkali bisa masuk. Oke. Halo
Oh, break dulu. Oke, baik, kita break dulu. Dan nanti setelah iklan-iklan yang lewat, kita akan lanjut lagi, Bu. Ayo. Oke. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Kawan pajak di wilayah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang, ayo dan gagego lapor SPT tahunan melalui e-filing pada laman pajak.go.id, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi sebelum 31 Maret 2023 dan wajib pajak badan sebelum 30 April 2023. Karena lebih awal, lebih nyaman. Sekarang NIK bisa jadi NPWP loh, mulai tanggal 14 Juli 2022. Kawan pajak sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Bagi kawan pajak yang sudah mempunyai NPWP, segera lakukan pemutakhiran data NIK, nomor telepon, dan alamat email melalui laman pajak.go.id atau kontak center 1500200 atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak sesuai tempat kawan pajak terdaftar. Jadi, sekarang semuanya wajib bayar pajak? Tentu saja tidak. Hanya yang sudah memenuhi ketentuan yang wajib membayar pajak. Ayo, pemutakhiran NIK, NPWP, dan gagego lapor SPT. Untuk informasi lebih lanjut, follow media sosial Instagram, Twitter, Facebook Pajak Pati, dan layanan WhatsApp konsultasi 082 244 947 866. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Gotong royong adil dan setara. Percaya diri melangkah dengan sarung mangga, warna budaya Indonesia di sarung mangga. Mari ciptakan rasa bangga, bangga bersama sarung mangga. Bangga, bangga, bangga bersarung mangga. Bangga, bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung mangga, sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sebentar lagi kamu lulus SMA. Rencana mau lanjut kuliah di mana? Belum tahu, Pak. Rati masih bingung. Nggak usah bingung, kuliah saja di UMK, Universitas Muria Kudus. Kampus berkualitas dengan banyak pilihan jurusan dan biaya terjangkau. Mau kuliah? UMK aja. Pendaftaran jalur seleksi dan tes sudah dibuka. Gelombang pertama dibuka sampai tanggal 5 Mei 2023. Gelombang 2, 8 Mei hingga 8 Juli. Dan gelombang 3 mulai 10 Juli hingga 26 Agustus 2023. Dapatkan potongan UKT semester pertama 10% khusus pendaftar gelombang pertama dan 5% untuk gelombang 2. Selain program studi sarjana, Universitas Muria Kudus juga membuka program Magister S2 Manajemen, S2 Ilmu Hukum, S2 Pendidikan Dasar, dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Universitas Muria Kudus membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 dengan 16 jurusan program studi sarjana, S1 Manajemen, Akuntansi, Ilmu Hukum, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Matematika, Agroteknologi, Agribisnis, Teknik Informatika, Elektro, Sistem Informasi, Teknik Mesin, Industri dan Psikologi, Program Magister, S2 Manajemen, Ilmu Hukum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Bahasa Inggris. Daftar online sekarang juga di pmb.umk.ac.id atau di kantor PMB Universitas Muria Kudus, Jalan Lingkar Utara UMK, Gondang Manis Bay Kudus. HP dan WA 081 226 000 555. Universitas Muria Kudus, find your future. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati.
Baik, Mitra Mas Pati, kita 10 menit jelang berakhirnya dialog interaktif ini, masih ada satu pertanyaan lagi, atau mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti yang bisa menyusul, tapi yang pasti saat ini yang sudah bergabung ada Bapak Adi. Mohon tanya Bu Ayu, ini Pak Adi ada di Margerjo, Ibu, di Margerjo, Kecamatan Margerjo. Iya. Untuk pemilih luar negeri saat ini kan cukup besar ini dan cukup banyak, itu bagaimana Kak? Bawaslu mengawasi kepada mereka sehingga mereka benar-benar menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu yang akan datang. Terima kasih, Bu. Jadi untuk pemilih yang berada di luar negeri itu ada pengawas pemilu luar negeri, Pak. Ya. Jadi kalau kita itu hanya memastikan saja bahwa orang tersebut ya, kalau sudah menggunakan hak pilihnya di luar negeri, jadi dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di sini, gitu. Bu, kalau mereka pulang setelah selesainya dilakukan coklit, kemudian pulang mendekati waktu hari H, itu seperti apa, Ibu? Kalau dia sudah tercoret di dalam daftar pemilih ya, sudah tidak masuk di dalam daftar pemilih, itu masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTPL. Jadi nanti dia masuk sebagai kategori pemilih DPK, daftar pemilih khusus. Ya. Jadi mereka masih tetap bisa menggunakan haknya, masih bisa menggunakan hak pilihnya. Dan mendapatkan 5 kartu 5 surat suara. Wah, gitu ya. Iya. Baik, Mitra Mas Pati yang ada di luar negeri, yang biasanya juga sempat bergabung di acara kita, Ibu, itu banyak juga sih. Dan mudah-mudahan mereka pas pulang masih bisa menggunakan hak pilihnya. Dan masih terdaftar dalam daftar pemilih gitu di sini gitu, Bu, ya. Iya. Jadi bisa memilih 5-5-nya, wakil di Kabupaten Pati, provinsi, kemudian DPD, DPR RI dan Presiden. Kalau di luar negeri paling milihnya Presiden, Bu, ya. Kasihan suara Anda yang ada di mana, di Pati, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di tidak bisa terakomodir. Padahal satu suara juga sangat berarti sekali, betul, Pak. Iya, Bu, kalau untuk menepis anggapan masyarakat ataupun sebagian masyarakat yang ini juga tanggung jawab dari kita semuanya sebagai penyelenggara pemilu, Bu, ya. Bukan cuma Bawaslu tapi juga KPU. Ini biasanya ada yang menggembar-gemborkan gerakan golongan putih. Nah, ini untuk setidaknya kita meminimalkan gerakan-gerakan itu seperti apa, Bu, yang dilakukan Bawaslu juga sebagai penyelenggara pemilu, Bu? Iya. Untuk meminimalisir adanya gerakan-gerakan seperti itu ya, yang menggemborkan golongan putih, kita ya melakukan pendekatan melakukan pendekatan persuasif. Kemudian kita memberikan edukasi betapa pentingnya suara kita untuk 5 tahun ke depan, Pak. Jadi edukasi dan meningkatkan kesadaran politik di masyarakat itu. Memang sudah dilakukan sejak awal, Bu, ya? Sudah. Jadi pada saat kita tidak ada tahapan pemilu, ya tugas kita memberikan edukasi kepada masyarakat, Pak. Jadi kita tidak melakukan kegiatan apa-apa, Pak. Bukan berarti kita tidak ada tahapan ya, kita tidak melakukan kegiatan apa-apa, tetapi di situ kita memiliki tugas untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Bukan jadi ranahnya KPU, tapi juga Bawaslu hal ini juga harus mengedukasi masyarakat. Betul. Ada pendidikan politik dari Bawaslu juga. Cuma lebih difokuskan kepada pengawasan. Pengawasan partisipatif. Bu, kalau dulu itu kan di desa-desa ada desa pengawasan gitu, Pak, ya. Apa sampai saat ini juga masih dilakukan oleh Bawaslu, Bu? Masih ada desa pengawasan dan juga ada desa anti politik uang. Jadi rencana di tahun 2023 nanti kita akan meluncing lagi ya satu desa, tapi kita masih memilih desa mana yang paling pas dijadikan pioner sebagai desa pengawasan dan desa anti politik uang, Pak. Bu, kenapa ini, Bu, yang diambil desa anti politik uang, kemudian desa pengawasan tadi, Bu? Ya, kalau desa anti politik uang itu kan begini, masyarakat Pati itu kan masih marah ya terhadap praktek politik uang, karena mereka masih memegang istilah raobos kan gitu. Sehingga kita perlu menyadarkan masyarakat bahwa bahayanya praktek politik uang. Kemudian desa pengawasan kita juga mendirikan desa pengawasan untuk menyadarkan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif, karena sejauh ini mereview dari pemilu 2019 kemarin,
laporan dari masyarakat itu masih sangatlah rendah. Yang tinggi itu masih berdasarkan hasil pengawasan aktif dari jajaran pengawas pemilu. Begitu, Pak. Jadi ingin mengangkat mendorong masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Terus. Oke. Ibu, ini kan juga waktunya sudah hampir rampung, Ibu. 1 jam, Bu ya? Ya, Pak, ya? Nggak terasa kan, Bu ya? Memang kalau ngobrol tuh biasanya nggak terasa, Bu. Nggak terasa. Apalagi kalau ada ngopinya. Tapi ini mohon maaf, ini puasa, Bu. Nanti malam saja ini ngopinya. Iya. Ya, Bu, sebagai closing statement, Bu. Sekaligus nanti ada berapa penanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 penanya, Ibu. Ada Mbak Ida, Mas Soleh, Yaya, kemudian Bria, ada Nugi, dan juga Pak Adi. Nanti bisa Ibu pilih dari 3 itu untuk mendapatkan kenang-kenangan dari Bawaslu. Monggo, Bu. Iya, jadi terhadap 6 penanya itu ya, kita tidak akan memilih, Pak, kita kasih semua saja lah. Tadi jenengan menyampaikan di awal ada 3 hadiah, nanti kita tambah 3 lah. Ditambah, jadi semua penanya diberikan. Semua penanya kita berikan hadiah. Aduh, asik banget ini. Terima kasih Bu Ayu nih ya, untuk hadiahnya bagi para penanya yang sudah kirim melalui pesan WA di Radio Paspati. Ibu, sebagai closing statement di kesempatan siang hari ini, Bu. Oke, jadi kita apresiasi ya kepada seluruh jajaran KPU yang telah secara umum itu sukses melakukan proses pencoklitan, dan juga kita apresiasi kepada jajaran kami pengawas pemilu baik yang ada di tingkat kecamatan maupun yang ada di tingkat desa yang telah melakukan pengawasan secara optimal, secara maksimal meskipun dengan berbagai kendala. Karena kendalanya mereka kemarin adalah musim hujan, Pak. Banjir. Ada banjir juga ya. Saya lihat Bu Ayu juga sampai ngangkat itu celananya, Bu ya. Ya, tapi itu asik juga kan, Bu? Asik. Jadi mengenang masa kecil lah ya. Jadi itu kita apresiasi ya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Kemudian kita mendorong kepada masyarakat, kepada pemantau pemilu, kepada peserta pemilu ya, partai politik untuk turut serta mengawal hak pilih ini ya, mengawal daftar pemilih ini mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir nanti, sehingga terwujudnya daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Mungkin itu, Pak, closing statement dari saya. Oke, terima kasih banyak Bu Ayu atas kehadirannya di Dialog Interaktif Kepemiluan dengan tema Kawal Hak Pilih pada Pemilu 2024. Dan terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bertanya. Jangan khawatir, semuanya mendapatkan hadiah. Yang pasti Ibu Ayu bersama jajarannya di Bawaslu Kabupaten Pati hanya bisa berharap dan juga sangat mengharapkan tidak ada duit, tetap nyoblos, itu keren. Itu keren. Iya. Baik, terima kasih banyak Mitra Merpati. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bersama koordinator Divisi Pengawasan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pati, Ibu Ayu Dwi Lestari, Eskom MM, bermanfaat buat pendengar di Paspati. Kita sama-sama mengucapkan tagline Bawaslu, Pak. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Terima kasih, selamat siang, dan saya kembali ke studio 1. Hehe anak-anak, ayo udah jam 2 siang loh ini.